biasa. Setelah kalau aku cerita sedikit ya masa lalunya, setelah waktu itu keguguran. Habis keguguran berapa minggu kemudian aku langsung ke RSU Bunda dan ketemulah sama dokter Ivan. Nah, ngomonglah sama dokter Ivan apa kita perlu bayi tabung atau apa gitu. Tapi dokter Ivan bilang udah sabar aja dulu. Insya Allah kalau memang rezekinya nanti dikasih. Kita jangan langsung mikir baby tabung dulu gitu. Jadi ketika kita pulang, kita habis check up, kita belum tahu juga itu kita ini ya dok ya, apa udah hamil apa belum gitu. Nah tiba-tiba setelah beberapa minggu kemudian kita check up ke dokter Ivan lagi karena di rumah itu ngecek positif ini. Oh benar. Kita langsung appointment lagi sama dokter Ivan. Dan setiap pelayanannya selalu ramah, istri saya juga bersemangat hamilnya jadinya tanpa ada rasa melupakan kekecewaan, kesedihan yang sudah sudah membekaslah di hati kami. Waktu itu kita juga nggak nyangka Tuhan memberikan secepat itu, karena dokter Ivan sempat ngasih saran nih habis 3 bulan aja. Aku inget banget dokter Ivan bilang ya udah nanti habis 3 bulan deh baru. Tiba-tiba kita nggak tahu 2 minggu kemudian Tuhan ngasih anaknya langsung. Dan kita nggak mau ngomong ke siapa-siapa sampai after 3 bulan baru kita ngomong. Padahal kita udah sering banget check up sama dokter Ivan. Sampailah di hari pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Itu adalah salah satu hari paling indah di hidup saya. Hari paling amazing. Dan feelingnya itu nggak pernah aku rasakan sebelumnya. Merindingnya, air matanya, terus getaran badannya itu nggak bisa aku gambarkan lagi, karena the best day of my life. The best day of my life ketika ngelihat anak keluar, ditarik sama dokter Ivan, sama dokter-dokterku yang luar biasa di samping ini. Mungkin aku bisa kenalin sedikit. Ini ada dokter Amir, kepala rumah sakit, dokter Markus, dokter Rifik, dan dokter Puspa juga yang selalu tektokan sama Loli dan aku. Dan the one and only dokter Ivan. Di hari itu semuanya bekerja sama untuk melahirkan putri kami tercinta. Sampai akhirnya anaknya itu keluar. Wah, itu feelingnya luar biasa guys. Apalagi pas azanin itu kepalaku tuh kayak nggak ada di mana ya, ini beneran ya aku punya anak ini, terus gitu sampai bengongnya, diemnya, aduh ya Allah, terima kasih banget pokoknya untuk Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banget untuk semua keluarga yang support, yang hadir juga di rumah sakit memberikan support untuk Aurel. Pokoknya terima kasih juga buat teman-teman wartawan semua. Mungkin singkat ceritanya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kesibukan kita sekarang begadang setiap malam. Iya, jadi orang tua baru jadi lebih nikmatin waktu sama baby ya. Betul, kita lagi adjust kebiasaan kita. Sebenarnya kita sering banget begadang sebelum lahiran. Tapi beda ya rasanya. Beda rasanya karena happy banget sih sekarang, walaupun begadang capek tapi karena ada Quenzi jadi lebih happy. Iya, nggak berat gitu. Aku suka banget sama nama Quenzi. Kalau kan namanya Quenzi Kalandra Putra Permana. Nah, kalau Kalandranya tuh papahnya yang nyari itu bahasa Sanskerta.
surprise banget dapat Quenzi. Aku happy banget sih, cuman bisa keluar kata happy, nggak ada lagi ya, soalnya kayak anak pertama juga, terus habis itu aku ibu muda juga, Adi juga bapak muda, jadinya sama-sama belajar, punya newborn gitu, jadi kita setiap hari kayak gitu aja. Iya, dan kita juga ngerasain ternyata jadi orang tua dan punya baby tuh ternyata bikin kita happy banget, seneng banget gitu. Capek memang iya, kita akuin karena begadang, ini kantong mata udah kelihatan belum? Tapi apa ya, kayak nggak kerasa aja karena ada baby, ada Quenzi. Dia baby kecil banget, terus aku juga masih agak takut gitu, terus masih banyak cari tahu cara ngurus newborn gitu. Terus kalau kendala yang lain enggak sih ya? Kalau aku kendalanya kadang kalau bangun, tiba-tiba bangun malam gitu. Iya, tiba-tiba Kayak, harus bangun. aduh ngantuk banget nih, tapi akhirnya inget tuh ada baby, akhirnya mau nggak mau gitu harus bangun. Sempat ada ngerasa aduh ngantuk banget nih, gue mau tidur lagi ya, tapi nggak bisa kan, kasihan dia kalau sendiri, jadi akhirnya bangun. Itu doang sih kendala. Bunda mah emang nangisan. Iya, sama kayak kamu. Iya, sama kayak aku. Apa kayak ya namanya. Aku kan dekat banget sama Bunda, jadi pasti dia happy lah ngeliat aku punya anak gitu. Dan dulunya yang ngurusin aku tuh Bunda salah satu juga yang ikut serta gitu dalam mengurus aku. Jadi kayak dulunya ngurus, dulunya masih kecil, sekarang udah punya baby gitu. Pasti dia terharu. Mungkin Bunda ngerasa, ih waktu cepet banget gitu loh. Baru kemarin kayak ini Keisha ini masih kecil, kita ajak jalan-jalan, sekarang dia udah ngajak anaknya jalan-jalan. Udah sepakat, dua belah keluarga udah sepakat kalau kita harus melaksanakan pernikahan agama dulu supaya dijauhkan dari fitnah dan tidak ada dosa lagi gitu. Dengan ini kita sudah menikah secara agama dan dihadirkan oleh keluarga kita, keluarga besar kita dari Yasmin dan Harna dan saya. Rencananya kita di bulan Januari atau Februari menikah secara negara dan resepsi, ternyata harus ditunda dulu dikarenakan berkas-berkas Yasmin dan berkas-berkas saya ada yang pernikahan agama adalah untuk mensahkan dulu sebelum kita mengurusi untuk sambil menyiapkan dan sambil mengurusi berkas-berkas untuk pernikahan. Tanggapan saya itu yang diharapkan sih ya, itu yang kami harapkan. Karena kan kami punya adat keluarga sih ya, di tempatnya. Kayak bagaimana bapak saya dulu menikahi ibu saya, sebelum resepsi itu disahkan dulu secara agama, yang mana kedua belah pihak keluarga besar itu tahu gitu, sama-sama tahu, jadi tidak ada menimbulkan fitnah dan juga nggak akan menimbulkan maksiat ya. Sebetulnya menikah muda itu jangan dilakuin kalau misalkan mental kita belum siap. Bukan secara mental aja tapi secara finansial juga gitu. Memang kalau misalkan kalian sudah siap dengan finansial kalian dan mental kalian, ya kenapa enggak untuk melakukan kebaikan itu menikah muda seperti itu. Pasti kecewa ada karena memang keluarga Yasmin udah di sini, udah standby untuk melakukan pernikahan. Tapi kan kita tidak bisa, ini di luar ekspektasi kita, di luar dugaan kita kalau punya masalah seperti ini, berkas-berkas kurang dan harus diperbaiki dan lain-lain, harus ada approve dari Malaysia juga, dari Indonesia juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.